Ya, bab yang satu ini ya, ngomongin soal masalah kesehatan. Nah, siapapun hari ini pingin deh, rasa-rasanya pingin banget ya hidup sehat, bugar, dan pokoknya serba apa ya, serba optimal gitu ya. Tapi diakui atau tidak, kita nggak mungkin lepas dari ancaman penyakit gitu ya. Ya sekalipun mungkin penyakit ringan seperti misalkan, tapi nggak bisa ya penyakit itu dianggap sepele ya. Sekalipun itu mungkin cuma demam hanya berapa derajat Celcius atau mungkin sekadar flu. Kalau misalkan itu tidak tertanganin, bisa aja itu jadi tambah parah. Tapi itu tadi, dari apa yang tadi sudah saya bacakan untuk Anda, rahasia kesehatan ini dari beberapa penuturan dari tokoh-tokoh yang dimunculkan dalam buku The Secret karya Rhonda Byrne, ini mengatakan bahwa pemikiran atau pikiran yang baik, pikiran positif itu menjadi salah satu apa ya, bagian dari penyembuhan yang juga penting untuk dilakukan. Maka ketika kita sakit terus dalam masa pengobatan, mestinya kita coba untuk berpikir secara positif bahwa apa yang kita terima sebagai sakit itu bukan menjadi penghalang ataupun membuat kita ngerasa serba susah, melainkan bisa jadi itu adalah salah satu bagian dari cara semesta alam ini ya, Tuhan bahkan mungkin untuk membuat kita itu menikmati masa istirahat. Ya beneran masa istirahat, karena di luar sana ketika kita mungkin masih dalam keadaan sehat, kita itu kan kadang-kala gini ya, sibuk dengan berbagai macam pekerjaan gitu ya. Pokoknya ngejar apa aja deh. Ya maklum kita hidup di negeri yang seperti ini ya, harus benar-benar bekerja keras benar-benar. Kalau nggak begitu, aduh susah deh. Ya tadi saya dapat kiriman video, aduh ngeri banget ya, satu keluarga ya, bundir gitu. Aduh, anak sama ibu-ibunya, 3 anak kalau tidak salah itu di dalam video itu, ya ampun, dalam satu rumah gitu. Hah, ngenes karena kondisi ekonominya yang sangat-sangat sulit, kemudian akhirnya membuat mereka ya, sang ibu memutuskan untuk mengakhiri hidup anak-anaknya dan juga dirinya sendiri. Ya Allah, kalau kayak gitu tuh gimana ya? Nah ini siapa nih yang harus tanggung jawab nih? Kita semua deh sebenarnya yang harus ikutan tanggung jawab ya. Karena kita adalah bagian dari kesatuan gitu ya. Baik, balik lagi ngomongin soal masalah kesehatan. Nah, ke buku The Secret karya Rhonda Byrne. Kita masuk ke bagian berikutnya. Di bagian rahasia kesehatan ini, Rhonda Byrne kemudian menyelipkan bab kecil judulnya Tanda adalah Obat Terbaik. Kathy Goodman menuturkan kisah pribadinya. Dia menulis begini: saya didiagnosis kanker payudara. Dalam hati, dengan iman yang kuat, saya sungguh percaya bahwa saya sudah sembuh. Setiap hari saya berkata, terima kasih untuk penyembuhan saya. Saya mengucapkannya berulang-ulang. Terima kasih untuk penyembuhan saya. Dalam hati saya percaya bahwa saya sudah sembuh. Saya memandang diri seakan-akan kanker tidak pernah ada dalam tubuh saya. Salah satu hal yang saya lakukan untuk menyembuhkan diri adalah menonton setiap film baru. Dan kami akan tertawa. Ya, tertawa dan tertawa. Kami tidak bisa menambah stres ke dalam hidup saya karena kami tahu stres adalah salah satu hal terburuk
yang dapat Anda lakukan ketika Anda sedang berusaha menyembuhkan diri. Dari saat diagnosis sampai saat saya sembuh, waktunya adalah sekitar 3 bulan. Dan itu sama sekali tanpa radiasi atau kemoterapi. Wow, kisah ini keren banget. Ya, jadi Kathy Goodman ini mencoba menyembuhkan dirinya dengan menghindarkan diri dari stres. Pokoknya dibikin bahagia dan dia menerima penyakit itu sebagai penyembuhan, justru bukan sebagai sakit. Keren ya. Terima kasih untuk penyembuhan saya loh. Itu yang selalu dia ucapkan dan selalu dia masukkan ke dalam pikirannya, dia masukkan ke dalam suasana batinnya. Sampai akhirnya dia sembuh total tanpa kemoterapi, tanpa radiasi. Wow. Nah, kisah yang indah dan mengilhami dari Kathy Goodman ini menunjukkan kerja dari 3 kekuatan besar. Kekuatan sikap syukur untuk menyembuhkan, kekuatan iman untuk menerima, dan kekuatan tawa serta kegembiraan untuk melenyapkan penyakit dalam tubuh. Kathy terilhami untuk melibatkan tawa sebagai bagian dari penyembuhannya setelah mendengar kisah Norman Cousins. Norman telah didiagnosa mengalami penyakit yang tak tersembuhkan. Dokter mengatakan bahwa hidupnya tinggal beberapa bulan saja. Norman memutuskan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Selama 3 bulan, yang ia lakukan hanyalah menonton film lucu dan tertawa. Penyakit meninggalkan tubuhnya dalam 3 bulan, dan dokter menyatakan kesembuhannya sebagai keajaiban. Ketika tertawa, Norman melepaskan semua negativitas dan melepaskan penyakit. Tawa sungguh-sungguh obat yang terbaik. Dr. Ben Johnson mengatakan, kita semua memiliki program dasar di dalam diri. Program ini disebut penyembuhan diri. Anda mendapatkan luka, luka itu akan menyatu kembali. Anda mendapatkan infeksi bakteri, sistem imun datang dan menangani bakteri itu serta menyembuhkan. Sistem imun dibuat untuk menyembuhkan sendiri. Sementara Bob Proctor mengatakan penyakit tidak dapat hidup di dalam tubuh yang memiliki keadaan emosi yang sehat. Tubuh Anda melepaskan jutaan sel setiap detik. Pada saat yang sama, ia juga menciptakan jutaan sel baru. Dr. John Hagelin mengatakan, sebenarnya bagian-bagian tubuh kita digantikan setiap hari. Beberapa bagian membutuhkan beberapa bulan, bagian lainnya membutuhkan 2 tahun. Tetapi dalam beberapa tahun, kita semua memiliki tubuh fisik yang baru. Jika seluruh tubuh digunakan dalam beberapa tahun, seperti yang telah dibuktikan ilmu pengetahuan, lalu bagaimana degenerasi atau penyakit tinggal di tubuh kita selama bertahun-tahun? Penyakit hanya bisa ditahan di dalam tubuh oleh pikiran, oleh pengamatan penyakit, dan oleh perhatian yang diberikan kepada penyakit. Maka dari itu, pikirkan pikiran-pikiran kesempurnaan. Ya, pikirkan pikiran-pikiran kesempurnaan. Penyakit
tidak dapat hadir dalam tubuh yang memiliki pikiran-pikiran yang selaras. Hanya kenali kesempurnaan. Dan ketika Anda mengamati kesempurnaan, Anda mengundang kesempurnaan kepada Anda. Pikiran-pikiran yang tidak sempurna adalah penyebab semua penyakit kemanusiaan, termasuk kesakitan, kemiskinan, dan ketidakbahagiaan. Ketika kita memikirkan pikiran negatif, kita memutus diri dari hak waris kesempurnaan kita. Nyatakan dan niatkan, saya memikirkan pikiran-pikiran sempurna. Saya hanya melihat kesempurnaan. Saya adalah kesempurnaan. Saya melenyapkan semua kekakuan dan kekurang lenturan tubuh saya. Saya berfokus melihat tubuh lentur dan sempurna seperti seorang anak, dan setiap kekakuan dan nyeri sendi menghilang. Saya benar-benar melakukannya dalam semalam. Anda bisa melihat bahwa kepercayaan tentang penuaan ada dalam bentuk benak kita. Ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa kita memiliki sebuah tubuh yang baru dalam waktu yang singkat. Penuaan adalah pemikiran yang terbatas. Jadi lepaskan pikiran itu dari kesadaran Anda dan ketahui bahwa tubuh Anda hanyalah berusia sekitar 1 bulan. Terlepas dari seberapa banyak ulang tahun yang telah Anda tulis dalam benak. Untuk ulang tahun berikutnya, lakukan sesuatu yang bermanfaat bagi Anda dan rayakanlah sebagai ulang tahun pertama. Jangan meletakkan 60 lilin pada kue ulang tahun Anda, kecuali jika Anda ingin mengundang penuaan kepada Anda. Sayangnya, masyarakat Barat telah terfokus pada usia yang sebenarnya tidak ada usia seperti itu. Jalan menuju kesehatan yang sempurna, tubuh yang sempurna, dan kemudaan yang abadi adalah pikiran. Anda dapat mewujudkannya melalui pikiran kesempurnaan yang konsisten. Jadi kalau dari buku ini kita bisa mengulas ya bahwa ternyata ketuaan ya, penuaan ya, sebenarnya karena pikiran kita terlalu fokus pada aku semakin tua nih, aku semakin tua. Padahal kalau iya benar sih, secara biologi saja deh, tubuh kita itu selalu diperbarui loh setiap saat ya. Setiap hari ada sel yang mati dan kemudian digantikan dengan sel yang baru. Nah, artinya setiap saat tubuh kita mendapatkan tubuh yang baru. Kita mendapatkan tubuh yang baru. Problemnya adalah karena pikiran kita ini yang selalu berusaha terganggu fokus pada semakin tua nih usia, semakin tua nih, maka itu yang kemudian terjadi. Nah, makanya mulai dari sekarang pingin tampil muda terus. Jangan pikirkan kalau Anda semakin tua. Ya, semakin dewasa bolehlah berpikir bahwa Anda semakin dewasa. Nah, tapi bukan berarti semakin tua. Menolak tua nih ya. Oke deh, ada mailin.id. Baca apa ini? Baca ini buku The Secret karya Rhonda Byrne ya. Ini sudah bab yang kesekian ya. Hampir-hampir akhir nih, bagian rahasia kesehatan. Nah, mau tahu kelanjutannya? Simak terus di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif di Serbuk Senin Berbuku. Baik, kita balik lagi ke lagu. Ada